Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita mulai mempelajari tanaman jagung. Pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu bagaimana botani tanaman jagung, sehingga dengan mengenali botani tanaman jagung, maka dalam kita membudidayakannya akan kita dapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Ini adalah taksonomi tentang tanaman jagung. Anda perhatikan bahwa di dalam taksonomi pembicaraan itu selalu ada kingdom paling tinggi dan yang paling bawah itu spesies ataupun subspesies. Nah, jagung itu nama latinnya siamais. Sudah menjadi peraturan internasional di dalam menuliskan nama latin setiap tanaman itu harus gabungan dari genus dan spesies. Nah, dalam hal ini genusnya adalah sia, kemudian spesiesnya mais, maka nama jagung siamais. Anda perhatikan bahwa di dalam menulis nama jagung harus dengan huruf miring. Dan huruf yang pertama ini huruf besar, M yang kedua tidak ditulis dengan huruf besar. Berikutnya yang harus Anda perhatikan bahwa ternyata taksonomi tanaman jagung itu dia tergolong dalam famili rumput-rumputan, grass family. Ya, dia monocotyledon, jadi tanaman berkeping satu bijinya. Dia mempunyai bunga, flowering plant, ya, dan seterusnya. Jadi Anda yang perlu ingat dalam taksonomi tanaman jagung adalah bahwa di dalam menulis nama Latin harus terdiri dari genus dan spesies. Kemudian kita bicarakan mengenai kandungan nutrisi tanaman jagung, dan ini untuk menjawab biasanya mengapa jagung itu penting untuk dibudidayakan, dan faktanya jagung itu menjadi sumber karbohidrat kedua bagi masyarakat di Indonesia. Ini fakta tentang kandungan nutrisi tanaman jagung. Ya. Pertama dari segi sumber karbohidrat. Ini karbohidrat. Kalau Anda perhatikan, dia sampai 18,7 gram. Jadi sangat tinggi dibandingkan dengan kandungan yang lainnya. Ya, kalau tertinggi tentunya adalah air. Ini mengikuti ketentuan umum bahwa semua makhluk hidup itu kandungan tertingginya adalah air, termasuk manusia, ya. Itu kandungan tertingginya adalah air. Seperti itu. Jadi oleh karena kandungan karbohidrat dari jagung ini yang tinggi, maka dijadikanlah jagung itu sumber karbohidrat bagi pangan di Indonesia setelah padi. Ya. Kita mengenal terlebih dahulu tentang morfologi tanaman jagung. Nah, untuk mengetahui secara keseluruhan morfologi tanaman jagung, mari kita lihat gambar ini terlebih dahulu. Ya, jadi gambar keseluruhan dari akar, kemudian sampai bagian paling atas tanaman jagung itu seperti ini. Di paling bawah ada akar. Ya, sebenarnya tanaman jagung juga menganak, ya. Seperti halnya pada tanaman padi, dia juga mempunyai potensi untuk menganak. Tetapi sering anakan ini tidak sampai bisa besar seperti pada tanaman padi. Ya, sehingga kalau tanaman padi itu ya ditanam satu, diharapkan tumbuh sampai besar dan matinya itu juga hanya satu tanaman. Kemarin kalau pada tanaman padi itu ditanam satu induk, maka diharapkan nanti mempunyai sejumlah anakan yang banyak sehingga didapatkan malai yang banyak.
Saudara-saudara, yang Anda perlu perhatikan di sini adalah bahwa secara keseluruhan bentuk tanaman jagung ini mirip dengan bentuk tanaman padi, ya. Bahwa dia terdiri dari buku-buku, ya. Kemudian terdiri dari ruas-ruas. Di antara buku disebut ruas, di mana pada setiap buku menempel satu daun. Ya, jadi yang paling atas ini bunga jantan dan bunga betina itu ada di samping ini. Nah, di sini ada, menurut gambar ini ada dua bunga betina atau dua tongkol jagung. Jadi sebenarnya tongkol jagung itu adalah bunga betina dari tanaman jagung. Pada setiap tanaman jagung itu biasanya ada lebih dari satu tongkol, tetapi biasanya tongkol yang bisa tumbuh lebih besar itu adalah tongkol yang paling atas. Tetapi yang di bawahnya itu biasanya tumbuh kecil dan biasanya dirempes agar tongkol yang paling besar ini bisa tumbuh maksimal. Jadi dirempesi untuk dijadikan sayur. Jagung yang masih kecil-kecil ya, muda itu dirempesi untuk dijadikan sayur. Jadi ini saya ulang, intinya adalah bahwa bentuk morfologi tanaman jagung mirip sekali dengan tanaman padi. Mirip. Kemiripannya itu muncul pertama dari adanya ini, kemudian ruas-ruas, ya. Kemudian bunganya juga ada di paling atas. Oke, kita lanjutkan. Ini lebih detail dari penampakan bunga-bunga tanaman jagung tadi ya. Jadi ini bunga jantan itu disebut tassel. Bunga jantan itu disebut tassel. Bunga betina ini disebut ear. Ya, disebut ear. Kalau kita diterjemahkan secara bebas, ear itu kan telinga. Tapi ini dipakai untuk istilah bunga betina, tanaman jagung. Ya, pada gambar ini hanya satu tassel atau satu ear yang tumbuh membesar. Dia juga terdiri dari buku. Di antara buku tadi disebutnya ruas. Stalk ini adalah batangnya, ini daun, leaf, dan seterusnya ya. Ini adalah bunga jantan. Ini adalah bunga betina. Nah, tanaman jagung itu bisa mencapai tinggi 4 meter. Jadi kisaran tinggi tanaman jagung itu 1 sampai 4 meter tingginya. Nah, cara mengukur tanaman jagung itu daun dipelirit ke atas seperti pada tanaman padi kemarin. Ya, dipelirit ke atas kemudian sampai kepada titik ujung yang tertinggi. Untuk tanaman jagung yang sudah keluar bunganya seperti ini, maka biasanya titik tertingginya adalah ujung dari tassel. Tetapi jika belum keluar bunga jantan ini, maka titik tertinggi biasanya adalah ujung dari daun, oleh karena daun ini kita tarik ke atas sehingga seolah-olah menjadi yang tertinggi. Sampai dengan munculnya bunga jantan. Jadi bunga jantan ini muncul berarti sudah tidak akan ada tambahan daun lagi, karena menurut morfologinya titik paling tinggi itu sudah diganti menjadi bunga jantan itu, maka tidak akan terjadi penambahan daun. Artinya tanaman sudah masuk fase generatif. Masuk generatif itu maksudnya sudah mulai berbunga. Sedangkan kalau masih membentuk daun itu masih dalam fase vegetatif. Nah, sampai dengan masuk fase generatif itu jumlah daunnya bisa mencapai 30. Jadi banyak sekali. Dan oleh karenanya tanaman jagung itu disebut sebagai tanaman yang hebat ya. Jadi dari satu biji yang kecil tumbuh cepat sekali sehingga biomasanya atau bobotnya segitu banyaknya dengan jumlah biji yang dihasilkan pada tongkol itu sebegitu banyaknya ya.
Jadi ini penjelasan-penjelasan tentang pada tanaman jagung. Jadi misalnya ini has node and internode. Jadi node itu ruas, kalau internode itu antar ruas. Ini bentuk dari daun secara lebih mendalam, ya. Ini panjang, lebar, kemudian vein itu tulang daunnya itu paralel, jadi memanjang dari ke sini itu paralel. Ini ciri-ciri dari kelompok rumput-rumputan. Ini bentuk akar tanaman jagung. Anda perhatikan, ini awal pertumbuhan, ya. Daerah perakaran awal pertumbuhan. Nah, sedangkan ini batang yang dekat permukaan tanah. Anda perhatikan bahwa pada node ini yang dekat dengan permukaan tanah, ini permukaan tanah ya, itu muncul akar-akar angin. Jadi seperti pohon bambu juga seperti itu ya, muncul akar-akar gantung di udara. Mengapa akar gantung ini muncul di dekat permukaan tanah? Karena udara di dekat permukaan tanah itu lembab, kandungan relatif humidity-nya tinggi, sehingga dia memunculkan akar-akar yang berada di node yang tadinya tidur, dia bangun dan tumbuh, tetapi dia tidak berhasil mencapai tanah, sehingga seperti itu gambarnya. Ini ilustrasi. Nah, kemudian ini gambar real dari foto satu tanaman jagung. Ini menjelaskan tentang bagaimana morfologi akar tanaman jagung, fibrous root, serabut, ya. Ini menjelaskan tentang di mana tumbuhnya, ya, dan seterusnya. Ini gambar lebih detail tentang alat reproduktif bunga jantan lah ya, bunga jantan dari tanaman jagung. Kalau Anda perhatikan bentuknya ini mirip seperti malai padi, ya, mirip seperti malai padi. Tadi di depan sudah saya katakan mirip sekali seperti malai padi, yaitu bahwa bunga jantan tanaman jagung ini adalah akhir dari batang stalk yang tadi disebut stalk tanaman jagung. Bagian-bagian dari bunga jantan tuh ini tassel, gloom, anther. Ini juga mirip sekali dengan pada tanaman padi. Jadi anther inilah yang mengandung atau menjadi kantong tepung sari. Nah, ini gambar yang menunjukkan tepung sari disebarkan dari anther. Jadi dia pecah anternya, maka tepung sari itu ditiup angin, ya, kemana arah angin menuju di situ. Jadi kalau Anda perhatikan tadi bunga jantan ada di ujung, bunga betina ada di samping, maka artinya jarak antara bunga jantan dengan bunga betina itu jauh, sehingga pada jagung itu peluang terjadinya kawin silang tinggi sekali, sampai 97%. Hanya 3% tongkol jagung itu dibuai dari polen tanaman sendiri. Yang 97% dibuai dari polen tanaman tetangganya. Itulah jagung gampang sekali dibuat hibrida. Varietas hibrida jagung itu lebih gampang membuatnya daripada varietas hibrida padi, oleh karena morfologi tanamannya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi pada jagung male, bunga jantan dan bunga betinanya itu terletak dalam bagian yang different part, berbeda.
jantan di atas, female betina ada di tengah-tengah batang tanaman jagung. Ya, ini sebutan female cold ear yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, ear ini tongkol. Ya. Nah, polen dari jagung itu disebarkan oleh angin, ditiup angin. Nah, jagung merupakan tanaman semusim anual. Jadi dia dalam siklus hidupnya itu satu kali hidup menghasilkan biji, maka kemudian mati. Ini lebih detailnya lagi ya, kelanjutan dari tadi. Jadi polen tadi menebar, polen grain menyebar. Polen merupakan gamet jantan dan seterusnya nanti mengawini atau polinasi istilahnya dengan gamet betina yang berasal dari tongkol. Ini saudara-saudara, jadi ini tadi nut. Jarak antara dua nut itu disebut internut atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut ruas. Nah, ini juga ada ini istilah daun bendera, flag leaf. Daun bendera adalah daun yang paling atas, yang paling dekat dengan tasel. Nah, ini kan juga mirip dengan pada tanaman padi yang kemarin. Padi itu mempunyai daun bendera juga. Oke. Nah, sekarang ini tentang bunga betina. Bunga betina bagian-bagiannya seperti ini. Kalau Anda perhatikan, bunga betina ada rambut yang disebut sebagai silk. Nah, rambut ini sebenarnya setiap satu rambutnya dia menghubungkan dari satu butir biji jagung. Jadi jumlah biji jagung ini akan sama dengan jumlah rambut yang keluar dari tongkol. Ini kan tongkol secara keseluruhan. Nah, morfologi tongkol seperti ini. Anda perhatikan bahwa dia juga terdiri dari ruas-ruas. Mirip pada batangnya, hanya ini lebih pendek. Jadi mengapa demikian? Karena sebenarnya tongkol jagung itu adalah modifikasi cabang dari batang utama yang disebut stalk tadi. Kemudian dia berubah fungsi menjadi bunga betina, tapi kalau yang di ujung tadi menjadi bunga jantan. Anda perhatikan tongkol jagung terdiri dari baris butir. Ini butir-butirnya seperti baris ya. Butir-butirnya seperti baris. Nah, di dalam orang meneliti tanaman jagung, jumlah baris itu dihitung. Jumlah baris itu dihitung. Berapa baris dalam satu lingkaran dihitung. Biasanya normatif jumlah baris tanaman jagung itu selalu genap. Mengapa selalu genap? Oleh karena dasar bunga. Jadi ini sebenarnya setiap butir ini adalah berasal dari bunga. Itu selalu dari setiap dua butir jagung hanya punya satu dasar. Jadi oleh karenanya jumlah baris biasanya genap kalau dihitung. Jadi orang meneliti jagung yang dihitung biasanya adalah jumlah barisnya berapa. Setelah jumlah baris dihitung, kemudian adalah jumlah biji per baris. Jadi ini dihitung, misalnya kita ambil contoh baris ini. Nah, ini baris. Dihitung jumlah bijinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pertama jumlah baris, jumlah biji per baris. Kemudian yang dihitung lagi adalah diameter tongkol. Jadi biasanya diukur bagian tengah ini, diameter tongkol. Nah, tongkol ini dibungkus oleh klobot namanya ya. Anda sudah tahu lah seperti ini klobot. Klobot ini membungkus tongkol ini, dan klobot ini sebenarnya adalah modifikasi dari daun ini. Kalau Anda lihat morfologinya klobot itu dari sini, dia membungkus butiran-butiran jagung ini supaya aman. Ya, jadi seperti itu. Untuk keperluan benih biasanya yang paling bagus itu yang
daerah tengah ini untuk biji bagus untuk benih. Ke ujung ini sudah agak jelek, ujung ini sudah agak jelek. Ya, ini hampir pada karakter yang demikian hampir berlaku pada semua tanaman. Jadi ini adalah gambar dari bunga betina tanaman jagung. Tadi saya katakan pada ilustrasi ini ada 2 tongkol jagung, dan nantinya yang bisa menjadi besar tongkol jagung ini adalah yang paling atas, sedangkan yang paling bawah itu kurang bisa besar. Nah, petani biasanya untuk mendapatkan supaya tongkolnya besar-besar, yang ini dihilangkan. Jadi yang lebih bawah lagi dihilangkan, dibuat sayur. Mengapa yang paling atas yang bisa paling besar? Karena adanya prinsip yang disebut dominansi apikal. Jadi maksudnya yang paling pucuk ini adalah yang dominan. Ini istilah dari dominansi apikal. Apapun ya, kalau tunas yang paling pucuk, yang paling dominan. Artinya jika yang paling atas tidak dihilangkan, maka yang bawahnya tidak bisa membesar, tidak bisa tumbuhnya dominan. Demikian juga berlaku pada tongkol tanaman padi. Tetapi pada beberapa varietas jagung maksud saya ya. Tetapi pada beberapa varietas jagung ada yang tongkolnya itu 2 tongkol, jagung 2 tongkol. Jadi kedua tongkolnya bisa tumbuh sempurna tanpa mengalami gangguan. Itu biasanya jagung hibrida ya, beberapa jenis jagung hibrida itu 2 tongkol. Ini gambar detail dari susunan biji jagung. Ini biji jagung, corn seed ya istilahnya, susunan biji jagung. Nah, ini bagian-bagiannya ya, bagian-bagiannya. Nah, embrio itu ini embrio. Di dalam embrio Anda perhatikan sudah ada koleoptil, plumul, hipokotil, radikel, koleorisa. Risa itu akar. Jadi koleorisa berarti ini adalah radikel calon akar ya. Calon akar. Jadi ini ke bawah itu akar, ini ke atas ini akan bakal menjadi batang tanaman padi ya. Jadi dalam satu benih padi itu sudah tersedia lengkap calon tanamannya itu. Sedangkan jadi ini tadi embrio, sedangkan ini adalah cadangan makanan yang disebut sebagai endosperm. Ya, kemudian ini bagian-bagian yang lain yang melengkapi daripada satu biji benih. Nah, ini tip cap. Ini yang saya katakan jika masih dalam proses pengisian, maka tip cap ini masih hidup selnya, maka bisa terjadi proses pengisian. Ini juga jika sudah masa fisiologis, tip cap ini mati sehingga ini akan terputus, warnanya coklat dan kemudian menghitam ya. Pada saat itulah proses pengisian biji jagung terhenti. Jadi ini adalah skema dari biji jagung. Anda perhatikan pada bagian ini kan tadi saya katakan bagian calon tanaman baru. Ini sudah tersedia 5 bakal daun. Sudah ada 5 bakal daun. Ya, jadi ini lapis-lapis gini. Jumlahnya 5. Ya, ini sudah ada hipokotil. Hipokotil itu ya bagian batang yang memisahkan antara akar dan tajuk. Jadi tinggal membesarkan begitu saja. Nah, pada proses perkecambahan embrio ini harus disuplai oleh embrio ya, harus disuplai oleh cadangan-cadangan makanan dari sini ya, dari sini. Ini kan cadangan makanan endosperm harus disuplai.
Nah, supaya ini bisa masuk ke sini, maka air berfungsi utama. Oleh karenanya setiap biji apapun untuk bisa berkecambah itu air sangat penting untuk melancarkan proses metabolisme ini, terutama untuk eh, merubah atau melaksanakan reaksi-reaksi kimia supaya embrio mendapatkan apa yang diperlukan. Ini kita lewati. Nah, siklus hidup dari tanaman padi itu seperti ini. Ya, jadi pertama ini bunga jantan. Ini bunga betina. Jantan disebut tasel, betina disebut ir. Ya, jantan mengeluarkan sporanya, betina sel telurnya. Ini sel telurnya. Ini proses perkembangan setelah taselnya berkecambah. Ketika berkecambah ini ada ini sperm cell, sel sperma karena ini jantan, sedangkan ini egg cell, sel telur karena ini betina. Ya, terjadi pembuahan ganda. Anda perhatikan ini polar nuklir itu 2N ditambah 1N, maka ini menjadi 3N. Tapi kalau X itu 1 ditambah 1 menjadi 2N, maka embrionya 2N. Jadi di dalam biji jagung ini tadi, yang ini endosperm itu 3N, sedangkan embrio itu 2N. Mengapa endosperm 3N? Ini tadi sejarahnya yang tidak saya katakan. Endosperm itu berasal dari ini, 2 ditambah 1 dari jantannya. Nah, seperti ini. Beberapa bagian dari biji tanaman jagung itu tetap 2N. Ini misalnya perikarpium itu 2N. Dia asli berasal dari induk betinanya. Di sini dikatakan sebagai maternal. Ya, jadi seperti itu. Proses persilangan antara gamet jantan dan gamet betina pada tanaman jagung. Saudara-saudara, siklus tanaman jagung itu bisa ini umurnya sekitar 120 sampai 150 hari. Tetapi beberapa varietas yang berumur genjah di Indonesia, misalnya genjah Madura, itu bisa lebih pendek lagi umurnya. Ya, jadi banyak varietas-varietas lokal, terutama yang ditanam di daerah-daerah kering itu umurnya menjadi lebih pendek karena sudah beradaptasi dengan iklim setempat yang keberadaan airnya sangat singkat. Ya, jadi biasanya sudah beradaptasi dengan tempat di mana dia sering hidup. Jadi silakan dibaca dengan bahasa Inggris yang minimal, tetapi saya harap Anda bisa menguasainya. Berikutnya, mengapa kita perlu mempelajari tanaman jagung? Oleh karena pada dasarnya tanaman jagung itu penting bagi Indonesia. Jadi kalau Anda meneliti tanaman apapun, pertama yang Anda harus ceritakan itu pentingnya tanaman itu. Nah, ini adalah pentingnya tanaman jagung. Pentingnya pertama apa? Dia menguasai wilayah yang luas, ditanam di daerah yang luas, mulai dari daerah suhu temperit sampai dengan tropik. Suhu temperit itu suhu subtropik ya, yang mempunyai 4 musim. Jadi istilah kasarnya, jagung itu selama masih ada air, maka di situ jagung bisa hidup. Jadi Anda bayangkan betapa jagung itu sangat juara menguasai wilayah permukaan bumi di mana-mana ada ya.
Kemudian hasil penelitian fosil, Anda tahu ya fosil, itu ditemukan ada fosil jagung yang umurnya sampai 7.000 tahun. Itu ditemukan di benua Amerika, khususnya tempat yang dimana dulu didiami oleh orang-orang Indian. Jadi kira-kira yang membudidayakan pertama kali jagung itu orang-orang Indian gitu. Kemudian juga dari mempelajari tanaman-tanaman yang lain, ternyata ada beberapa tanaman yang tingkat kekerabatannya atau tingkat persaudaraan dengan jagung itu dekat. Ya, persaudaraannya dekat. Apa itu? Yang pertama yang disebut sebagai rumput gama atau Tripsacum. Yang kedua yang disebut sebagai Teosinte atau nama latinnya Zea mexicana. Tripsacum di sini di daerah tumbuhnya, Zea mexicana ditambah di daerah Meksiko, Guatemala. Nah, yang paling dekat dengan jagung ini Teosinte ini. Jadi dia seperti jagung mirip, tetapi dia beranak. Dia bercabang. Hanya saja tongkolnya kecil. Tongkolnya hanya terdiri dari 2 baris. Ya, kelobotnya minim, jadi meringis. Butir-butirnya terlihat. Ya, jadi tongkolnya juga bercabang, mirip dengan karakter batangnya. Nah, karakter-karakter yang demikian ini mirip dengan karakter tanaman jagung yang ada sekarang, hanya saja ini kecampuran dengan karakter atau sifat tanaman-tanaman liar. Oleh karenanya Teosinte itu dianggap sebagai tetuanya tanaman jagung atau induknya tanaman jagung. Itu tentang sejarah tanaman jagung. Kemudian ini tentang kegunaan tanaman jagung. Ya, sekali lagi mengapa ini perlu dibicarakan? Biasanya kalau Anda mau penelitian tanaman jagung ini harus diceritakan mengapa jagung, pentingnya apa jagung, pentingnya apa jagung. Nah ini ya. Jagung bisa sebagai pangan, bisa sebagai pakan. Apa tepat bedanya pangan dengan pakan? Ini hanya istilah. Kalau pangan itu untuk manusia, kalau pakan itu untuk ternak. Jagung bisa untuk industri. Ini industri-industri yang bahan dasarnya menggunakan jagung, yaitu misalnya pembuatan asam cuka, asam laktat, asam sitrat, gliserol, dan lain-lain. Itu banyak sekali produk-produk lain yang menggunakan bahan dasar jagung. Ada beberapa hipotesis atau dugaan tentang dari mana tanaman jagung itu berasal. Yang pertama disebut hipotesis teosinte. Tadi sudah saya katakan bahwa ada jenis tanaman lain yang namanya teosinte yang karakternya mirip seperti jagung tetapi mempunyai karakter-karakter liar. Nah, dari itu muncul hipotesis teosinte, artinya hipotesis ini menyatakan bahwa jagung yang sekarang itu berasal dari tanaman teosinte yang kemudian berubah menjadi tanaman jagung yang sekarang. Apa alasan dari teori teosinte itu ini? Teosinte itu sifatnya liar, sedangkan jagung tidak. Nah, biasanya antara liar dan tidak itu yang lebih dahulu ada adalah yang liar, yang jinak atau tidak liar itu baru adanya setelah belakangan. Ya, kemudian dasar teori yang memperkuat kedua itu hasil silang keduanya itu subur, tidak tidak steril. Subur itu artinya fertil, tidak steril. Nah, kalau tanaman jagung maksudnya begini, kalau tanaman jagung disilangkan dengan tanaman teosinte, itu hasil bijinya bisa tumbuh dan menghasilkan buah lagi. Ya, kemudian kalau buahnya itu ditanam lagi, F2 namanya, itu ternyata mengalami segregasi. Segregasi itu pemisahan genotipa-genotipanya sehingga kembali ke karakter-karakter induknya semula. Ini ingat hukum Mendel ya. Ada hukum Mendel yang menyatakan F2 itu bisa terjadi segregasi. Itu adalah penjelasan hipotesis pertama, yaitu hipotesis teosinte. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis jagung liar.
Hipotesis ini menyatakan bahwa jagung liar itu kemudian menjadi jagung teosinte ya teosinte. Jadi ini seolah-olah membantah teori teosinte tadi. Dia mengatakan jagung liar menjadi jagung, teosinte menjadi teosinte. Maksudnya ini menegaskan teosinte itu tidak akan berubah menjadi jagung yang sekarang. Jagung yang sekarang asalnya berasal dari jagung liar. Masalahnya adalah ternyata fosil jagung liar itu sampai sekarang tidak pernah ditemukan, sehingga ini agak lemah. Teori ini agak lemah. Dia menyatakan ada jagung liar, tapi faktanya fosil jagung liar sampai sekarang itu tidak pernah ditemukan. Kemudian hipotesis yang ketiga yang disebut dengan hipotesis tripartit. Tripartit itu maksudnya ini, jagung liar, teosinte, jagung. Nah, bisa jelaskan secara skema saja. Maksudnya apa? Jagung liar ya berasal dari jagung liar, seperti pada hipotesis kedua ini tadi. Sedangkan jagung yang sekarang ya berasal dari jagung. Sedangkan teosinte itu munculnya akibat dari adanya perkawinan antar jagung liar dengan jagung. Jadi ini teori tripartit. Coba dipahami sebentar, kemudian bandingkan apa bedanya dengan teori hipotesis yang kedua, yaitu teori jagung liar. Yang berikutnya yaitu hipotesis keempat, yaitu hipotesis revival namanya. Revival jagung liar. Ini mengatakan bahwa jagung liar menjadi teosinte. Menurut saya ini sangat-sangat lemah. Ya, pertama apa? Jagung liar tadi tidak pernah ditemukan. Kemudian teosinte. Nah, jadi teosinte ini artinya teori ini tidak menjelaskan keberadaan jagung yang sekarang. Dia hanya bercerita di masa lalunya, entah itu cerita jagung liar dan teosinte itu. Jadi jagung liarnya tidak pernah ditemukan, sehingga mengapa dia bisa menjadi teosinte. Itu menurut saya teori ini lemah. Ada banyak tipe jagung yang diusahakan di dunia, ya. Yang pertama yang disebut dengan jagung mutiara. Jagung mutiara dalam bahasa Inggrisnya disebut flint. Yang kedua jagung gigi kuda. Ya. Dan seterusnya. Saya jelaskan dulu jagung mutiara. Disebut jagung mutiara oleh karena bentuknya seperti mutiara. Ini walaupun warnanya dengan berbeda-beda, ya, bentuknya seperti mutiara. Nama latinnya Ziamais indurata. Agak bulat. Ini kulit luarnya keras, licin seperti mutiara. Endospermnya keras, ya, kebanyakan adalah varietas lokal. Mengapa varietas lokal yang kebanyakan adalah jagung mutiara? Karena ini tahan di gudang, ya. Jadi orang varietas lokal itu orang dulu menanam jagung, diambil sebagian. Nah, jenis biji-biji yang bisa bertahan di gudang tidak dimakan hama adalah yang keras, patinya keras, sehingga hama tidak mampu memakannya. Umurnya pendek, ya, ditanam di daerah dengan waktu tanam yang singkat. Jadi intinya varietas lokal itu biasanya tipe jagung mutiara. Contoh di Madura itu Ginjah Madura itu jenis jagungnya jagung mutiara. Kemudian jagung gigi kuda disebut jagung gigi kuda oleh karena bentuknya seperti ini, seperti giginya kuda, seperti gigi. Nah, kebanyakan jagung yang sekarang ditanam ini adalah jagung gigi kuda. Nama latinnya Ziamais indentata. Ada lekuan, ini kalau saya gambar lebih besar begini, di sini itu ada lekuan. Ya, ini kan tadi ada embrio, ini endosperm, ini ujungnya ini ada lekuan yang dimaksud ini. Si lekuan inilah yang menyebabkan bentuknya seperti gigi, bentuknya pipih, dan ini 95% yang menguasai areal pertanaman jagung
di Amerika. Sedangkan Amerika adalah produsen terbesar jagung dunia. Indonesia pun sekarang yang banyak ditanam adalah jagung jenis gigi kuda ini. Kemudian yang ketiga, jagung manis, sweet corn. Ya, Anda sudah tahu mesti ini kalau dia sampai kering dia keriput. Mengapa keriput? Karena kandungan gulanya tinggi sehingga pada saat airnya menguap kering dia kulitnya menjadi keriput. Ini dia sangat tidak tahan dengan penyakit bule. Penyakit bule itu penyakit jamur ya, penyebabnya cendawan yang menyerang daun sehingga kalau daun tanaman jagung diserang bule ini maka warnanya putih seperti orang bule, maka dinamakannya penyakit bule. Sangat peka, jagung manis sangat peka terhadap penyakit bule. Dia dipanen muda, manis untuk sayur ya atau direbus, sweet corn. Jadi saya kira kalau sweet corn Anda tidak masalah, Anda kenal. Yang berikutnya jagung tepung, flour. Nama latinnya Siamais amylase. Endospermnya tadi sudah mengenal biji ya, itu 100% biji lunak. Ini ditanam di daerah Amerika untuk makanan bayi, jagung tepung. Berikutnya adalah jagung ketan, waxy, Siamais keratina. Endospermnya 100% amylopektin. Ya. Berikutnya jagung pot. Ya, ini hanya sebagai koleksi ya pemuliaan. Nama latinnya Siamais tunicata. Ini jagung aneh langka oleh karenanya untuk koleksi. Tiap bijinya berkelobot ya, tongkol berkelobot dan tidak ditanam untuk bisnis ya seperti itu. Ini Siamais pot, Siamais tunicata. Ini sketsa tentang tadi macam-macam jagung. Ini dencorn, gigi kuda, flint ya. Kemudian ini sweet corn yang tadi kalau kering keriput. Sedangkan ini popcorn. Popcorn itu keras, dia kalau dipanasi di oven meledak. Saudara-saudara, saya kira sampai di sini perkuliahan hari ini. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.